Semuanya pada Allah. Dan ini adalah awal episode ke-8 Cinta di Ujung Sajadah. Kalian bisa lihat bagaimana Umi Aminah yang berusaha untuk menguatkan Hafiz. Aku juga lagi berusaha. Kemudian Hafiz pun juga teringat akan kata-kata rindu ketika tadi ngobrol dengan Umi Aminah perihal kalau Hafiz mencari perempuan lain saja. Ini semua terlalu berat. Tetapi tentu saja nggak semudah itu karena memang Hafiz sudah terlanjur jatuh hati kepada rindu sejak lama. Ada Allah. Kemudian Umi Aminah pun mengingatkan kepada Hafiz ada Allah, ya selalu Allah menjadi penolong bagi umatnya yang bertakwa. Aku ambilin dulu ya. Kemudian adegan berpindah kepada Rindu yang lagi memasak di dapur bersama dengan Mbak Yuni dan juga kawannya. Kemudian terlihat Rindu yang mau mengambil wajan, tetapi posisi wajan itu tinggi banget ya. Kemudian datang Hafiz dan Hafiz pun kemudian menolong Rindu mengambilkan wajan itu. Wow. Dan kalian bisa lihat ya betapa perhatiannya Hafiz kepada Rindu. Dia pun menolong Rindu seperti ini. Hal sederhana tetapi manis. Dan entah kenapa yang liatin mereka berdua seperti ini, rasanya itu ikutan baper ya. Walaupun mereka nggak ngapa-ngapain, tetapi kok rasanya dalam banget. Kemudian terlihat Rindu yang memandang ke arah Hafiz dan seperti biasanya Hafiz selalu godul basor. Dia nggak mau mencuri-curi pandang, dia selalu berusaha menundukkan pandangannya. Kemudian Hafiz pun memberikan wajan itu kepada Rindu. Benar-benar ya manis banget ngeliatin Rindu seperti ini dan Hafiz seperti ini. Ngeliat kamu kesusahan buat Kemudian Hafiz pun meminta maaf kepada Rindu. Dia mengatakan kalau dia tadi membantu mengambilkan wajan itu karena dia melihat Rindu lagi kesusahan mengambilnya. Makasih ya Mas. Kemudian Rindu pun berterima kasih kepada Hafiz. Tetapi kemudian Rindu mengatakan kalau mereka lebih baik sekarang menjaga jarak. Karena tentu saja semuanya untuk menghindari fitnah. Rindu nggak mau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan karena juga Hafiz bukanlah mahramnya Rindu. Bukan mahram. Dan mendengar Rindu berkata seperti ini, tentu saja Hafiz pun mengiyakan apa yang Rindu katakan karena memang benar mereka bukan mahram. Menjaga batasan. Dan mereka harus menjaga batasan, memang itu betul banget ya. Terlihat ya Hafiz pun tersenyum tipis memandang ke arah Rindu. Kebaikan kita semua. Dan Rindu berkata-kata seperti ini adalah untuk kebaikan bersama, kebaikan kita berdua. ya Rindu. Dan setelah Hafiz mengiyakan kata-kata Rindu, kemudian mereka pun terpisah di sini. Rindu pun kembali pergi ke dapur dan Hafiz melakukan aktivitas yang lainnya. Tetapi sekarang ini memang suasananya sangat berbeda. Terlihat banget mereka begitu sangat kaku ketika bertemu. Kemudian adegan berpindah kepada Ayu yang lagi rindu sama tante kantin. 15 menit. Dan ternyata Ayu lagi teringat momen-momen ketika bersama dengan tante kantin yang begitu sangat bahagia, bikin kue, sholat bareng, dan lain sebagainya. Kemudian terlihat ternyata tiba-tiba ada mobil ya, mobil kantin gitu, mobil box gitu di sini. Kemudian Ayu pun mengira tante kantin ada di dalam mobil itu. Dia pun mengetuk-ngetuk mobil itu. Di sini kelihatannya kalau Ayu itu udah happy banget mengira kalau tante kantin ada di dalam mobil, tetapi ternyata nggak ada yang menjawab panggilan Ayu. Kemudian Ayu pun mencari di bagian belakang. Dan karena di bagian depan nggak ada, Ayu mengira kalau tante kantin duduk di box belakang. Kemudian Ayu pun masuk ke dalam mobil box itu. Oh iya Pak, siapa Pak? Tetapi tiba-tiba sopir mobil box itu menutup pintu mobilnya. Sementara Ayu ada di dalam terkunci. Ayu berteriak tetapi bapak itu nggak mendengarnya. Dan pada akhirnya Ayu pun terbawa oleh mobil box itu. Kalian bisa lihat Ayu pun menangis berteriak-teriak, memanggil-manggil tetapi tak seorang pun menjawabnya. Kemudian tak berapa lama telepon dari sekolah pun menelpon Fauzan. Di sini mereka mengabarkan kalau Ayu hilang. Dan mengetahui itu tentu saja Fauzan murka banget, marah banget, luar biasa. Kemudian Fauzan pun menelpon sekolah barunya Ayu itu dan bertanya mengenai kronologi hilangnya Ayu. Dan kalian bisa lihat ya di sini Apa maksud kalian benar-benar bilang Fauzan anak itu marah banget dengan sekolah baru Ayu itu. Ya pastinya kecewa campur geram, kok bisa anaknya hilang di hari pertama dia sekolah di tempat baru itu. Sementara itu terlihat Rindu yang lagi OTW di dalam mobil. Cobaan pasti Dan akan kelihatan banget ya kalau Rindu itu lagi sedih. Di sini dia tuh lagi memikirkan cobaan yang selalu datang silih berganti di dalam kehidupannya. Dan membayangkan cobaan dan ujian yang silih berganti datang, Rindu pun menangis. Tentu saja sedih banget, tetapi Rindu harus kuat, harus sabar. bersabar dan istiqomah.
Di sini Rindu juga lagi berusaha untuk menguatkan hatinya untuk bersabar dan istiqomah karena dia mengingat peristiwa yang lalu-lalu hingga sekarang ini begitu sangat rumit, begitu sangat berat. Dan di sini Rindu gak menyadari ketika dia menangis seperti ini ternyata teman-teman di belakang melihatnya. Mereka pun jadi ikut sedih melihat Rindu. Harus batasin waktu kalian main gadget. Kemudian terlihat Fauzan yang sudah datang ke sekolah anak-anaknya. Dia pun langsung marahin Cantik dan juga Anggun. Kemudian Fauzan pun mengatakan kalau dia akan membatasi anak-anaknya bermain gadget karena gara-gara itu mereka jadi nggak ngelihat Ayu. Harusnya kalian contoh Ayu. Kemudian Fauzan pun memuji-muji Ayu karena Ayu itu dia bermain boneka, tetapi Cantik Anggun bilang kalau itu nggak keren, sekarang ini zamannya udah main gadget. Dan melihat anaknya dimarahin seperti itu, nampaknya Alia itu nggak terima. Alia melihat dan mendengar dari kejauhan, rasanya geram banget. Nggak nyadar Ayu bisa hilang kayak sekarang. Dan malahan Fauzan menyalahkan kedua anaknya itu gara-gara mereka sibuk main sendiri, main gadget sendiri hingga mereka nggak sadar kalau Ayu hilang. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan? Tentu saja Alia nggak terima dong ya anak-anaknya dimarahin seperti ini oleh Fauzan. Kemudian Fauzan pun mengecek CCTV, tetapi sayangnya Ayu itu menghilang di blind spot, jadi dimana CCTV nggak bisa mengecek Ayu pergi kemana, belok kemana. Di sini mereka sekarang belum tahu kalau Ayu itu sekarang ini berada di dalam mobil box. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya? Simak kelanjutan Cinta di Ujung Sajadah bersama dengan Gogo Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Dan sekarang ini Fauzan lagi mencari di sekolah lamanya, dan di sekolah lamanya itu akhirnya Fauzan tahu kalau ternyata Alia di sekolah lama itu bikin ulah. Bahkan Alia yang udah memprovokasi ibu-ibu melempari Rindu dengan batu dan membuat staf di sekolahan itu pada resign ataupun mengundurkan diri. Dan mengetahui itu Fauzan begitu sangat marah, begitu sangat kecewa pada Alia. Nah tentunya penasaran kan? Stay tune terus. Terima kasih.